Story-nya sebenarnya panjang banget, jadi sebenarnya Singkat saja, singkat. saya lagi bicara, jadi kamu gantian nanti. Oke, aku itu sebenarnya panjang banget cerita, jadi semua orang udah pada tahu masalahnya apa. Saya juga di sini nggak perlu panjang lebar bicara tentang all story ya. Udah pada tahu apa yang masalahnya di sini. Kenapa saya sebenarnya lawan pertandingan lawan dia itu nggak itu kayak secara prestasi saya di atas dia sebenarnya. Sorry, aku bilang aja. Secara prestasi saya di atas dia. Nah, cuman aku bukan saya nggak sepelein juga dia karena kan saya respect ke KJ karena KJ kan mantan nasional juga kan. Nah, saya semua fighter saya respect. Mau di bawah saya, mau di atas saya, semua saya respect. Nah, cuman aku tidak suka dia ada kata-kata ke saya kayak di media itu kayak kurang kayak gimana ya, kayak dibalik-balikin gitu, kayak dia terlalu tinggi bicaranya. Makanya kalau bicara bro jangan terlalu tinggi supaya kamu tidak merasa paling tinggi. KKJ ada tanggapan? Pertama, selamat siang semua. Terus Excelos, Om Energy, semua yang sudah datang, terima kasih. Sudah mau hadir, nonton saya juga di sini sama semua fighter yang hadir. Dan ya menjawab Aziz punya perkataan, saya tuh kurang mengerti apa yang dia bicara ini, saya tidak paham sebenarnya. Cuman ya kita mungkin agak sedikit koslet karena kurangnya informasi atau apa. Tapi ya itulah, saya kurang paham yang Aziz bicara ini barusan. Oke, mungkin Ziz kata dia mungkin sebenarnya karena kurang salah paham aja kali. Ya, mungkin kita saling koslet mengenal bahasanya. Yang koslet siapa? Kita berdua atau koslet, kita kan masalah. Oh, koslet. Ya koslet, apa bilangnya gimana ya? Ya koslet benar. Ya, Apa bahasa Indonesianya apa ya? bahasa fighter boleh nggak? Jangan bahasa PLN. Sebenarnya gini. Oke, salah paham, mungkin kita salah paham. Soal ketemu langsung atau mungkin di sosial media di panas-panas netizen. Jadi dari saya itu satu orangnya paling cepat panas, paling cepat sekali emosi. Jadi mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas atau ketikan yang tidak pantas, itu saya minta maaf. Tapi kalau lain-lain saya merasa saya tidak ada salah. Itu aja. Oke. Gimana? Nih, tapi aku hanya ingatin, kalau kamu bilang kamu alasan dengan aku orangnya cepat emosi atau apa, kamu harus lihat dulu siapa yang kamu bicara, siapa yang kamu maksudnya. Kamu kalau bicara sama orang harus tahu juga. Nggak ada beda, kita mungkin kau anggap itu sebagai apa ya, sebagai mungkin saya terlalu sombong atau apa, tapi saya punya nada bicara tuh begini. Saya dari mungkin orang-orang timur tahu kita punya nada bicara tuh agak sedikit kasar, mungkin dianggap itu sombong atau apa. Aku gak anggap sombong. Nah. Jadi sebenarnya gini, aku itu terserah kamu mau, everyone have different karakter kan, punya sendiri. Cuman kamu kalau bicara, saya kan orangnya diam, jadi aku nggak banyak itu. Kamu harus kalau bicara kamu lihat juga, oh orangnya gini. Aku kalau sama orang lain bicara atau mungkin orang lain yang bicara, dia nggak asal, maksudnya dia harus tahuin dulu kak. Semisal kamu bicara sama orang tua, apa kamu mau bicara kasar juga kan? Nggak juga kan? KKJ mungkin. Saya pusing. Nggak mungkin maksudnya Aziz. Saya itu pusing sekali kalau bicara sama Aziz ini, saya tuh tidak mengerti. Saya juga udah pusing tuh dari kemarin, dari dua bulan yang lalu udah pusing. Banyak sekali kata-katanya, kosakatanya terlalu banyak. Jadi intinya kita lihat dulu lawan bicaranya kita siapa ya. Baru ngobrol. Oke, tapi kita kan satu umur. Atau kau lebih tua mungkin 1 tahun, atau saya yang lebih tua, saya tidak paham. Kamu lebih tua. Jadi saya anggap itu kita sebagai teman atau sebagai orang yang biasa saja. Jadi saya kalau bicara ya begini. Saya teman-teman ini orang-orang yang sering ketemu saya sudah tahu saya cara bicara itu bagaimana. Kita orang timur tuh cara bicara bagaimana. Begitu. Jadi mungkin kau belum terbiasa ya bicara sama kita. Atau saya udah banyak teman timur, cuman dia nggak gitu juga. oh beda berarti, beda dengan saya berarti. Beda dengan kita orang, yo.
Mungkin maksudnya dilihat dulu lawan bicaranya kita deket nggak ya, temenan deket nggak, atau siapa, betul? Kayak Aziz? gitu ya. Oke. Berarti Aziz maunya KJ ngomong ke Aziz gimana? Gimana cara Iya, pembawaannya coba gimana? kasih contoh. Bukan, aku nggak perlu ngajarin karena kan kita sama-sama dewasa. Oke. Kita sama-sama udah berapa? 28, 27 tahun. Udah berumur. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Jadi harus tahu sih kayak gitu. Oke lah. Baik kan? Jadi kamu nggak suka Jackson ngomongnya begitu? Ya karena gitu aja. Iya. Om Nelson hati-hati lu sama Ya. Aziz ngomongnya. Oh iya. Kalau tanya ke saya buat seluruh masyarakat Indonesia atau pokoknya semua orang, saya sama Jackson saya respect, sangat respect. Apalagi saya juga respect soal prestasi kok memang lebih di atas saya, tapi kalau di atas ring saya tidak tahu. Gimana? Terlalu cepat ya, sorry. Pelan dulu. Sabar. Saya juga respect sekali soal prestasi kok jauh di atas saya selalu. Tapi mungkin kalau di atas ring saya tidak tahu kok di atas saya atau tidak. Jadi prestasi tidak sama dengan di atas Tangan ring. dua, kaki dua tuh. Aku udah sangat siap. Aku udah siap dari tahun kemarin. Sekarang di sini juga kita bawa pukul. Aku juga udah siap nih sebenarnya. 5 minggu, sabar. 5 minggu. Dengan Aziz Kalim, tapi kenapa pada saat di Beyond 3 dia ngomong saat rahasia berkelahi sekarang? Karena kita harus jadi lebih baik, pribadi yang baik. Kita jadi contoh yang baik untuk orang-orang, anak-anak kecil terutama ya. Karena kalau saya pukul di tempat pasti masalah panjang. Jadi saya tidak bisa, kalau kita berkelahi di situ pasti masalah panjang. Tidak akan, kita sekarang sudah bukan orang biasa ya. Kita sudah dilihat jadi contoh untuk anak-anak, terus untuk orang banyak. Jadi kalau ibaratnya public figure lah. Kalau kita salah bicara atau salah tindakan itu masalah pasti panjang. Makanya kalau bicara hati-hati. Sorry. Yang dimaksud saya gitu. Jadi semua kamu kan public figure. Semua orang melihat kamu banyak ngefans. Sorry. Jadi kamu harus hati-hati. Sabar, saya mau denger yang mana ini? Sebelum pertandingan sama Randy, Aji sudah nge-call out KJ. Kenapa KJ nggak pernah nerima? Itu yang tadi lagi kita bilang ya, panjang. Kita tidak bisa bilang kalau kita cerita dari awal kalian akan bosan di sini. Jadi masalah pribadi kita tuh udah dari lama sebenarnya. Dari 2000 berapa ya? Aziz 2000 berapa? Lupa. Oke. Enggak, kenapa Udah lama pokoknya tuh banyak ada satu dan lain hal yang kita tidak bisa terlalu cerita banyak karena panjang. Begitu Kak, siapa dia nama ini? Iya, dia nggak kenalin. Kak Ali. Ayo Kak Ali, begitu kira-kira begitu. Oke, KJ, Sip. thank Ya. you. Pertanyaan ada buat KJ sama buat Aziz. Pertama buat KJ dulu, kan KJ ini national champion Muay Thai. Tapi kan kelasnya biasanya dulu kan di 57 kalau nggak Ya, salah. satu Sekarang tidak main- terbantahkan di 57 kg di Indonesia. Nah, nanti bakal main di kelas 61. Apakah itu suatu hambatan buat KJ nanti ngalahin Aziz? Dan buat Aziz, kemarin di Beyond 3 kita lihat memang hasilnya di situ belum rezeki KJ. Tapi KJ berhasil jatuhin Bang Randi berkali-kali. Apakah nanti Aziz yakin bisa nampung kebutuhan KJ di Beyond 5 nanti? Mantap, terima kasih. Oke, ini saya dulu ya yang jawab ya. Soal berat badan itu emang kalau di combat sport kita tidak bisa pungkiri kalau itu sangat punya efek yang besar, damage yang besar, apalagi di kickboxing atau Muay Thai. Saya ini juara dari 57 kg di Indonesia. Nah, di saat naik jauh ke satu kelas saja, itu sebenarnya itu ada sedikit beban ya, karena power orang itu kalau soal berat badan itu selalu memang tidak bisa dibohongi. Itu jadi kurang bagus untuk saya. Tapi mau tidak mau saya harus terima. Karena kemarin di Beyond 3 pun lawan Randi itu bisa dibilang kelas tanding saya itu beda sampai 10 kilo. 57 ke 67 itu jauh sekali. Tapi ya mau bagaimana kita harus terima. Karena itu sudah keputusan dari matchmaking atau matchmaker. Jadi kita harus terima. Bisa nyikat Aziz di 61 nih ya? Ronde 1. Oh ini tukang kompor-kompor lagi. Bukan, bisa nyikat Aziz di 61. Oh 61, sorry. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya, karena sama lah, berat tidak terlalu jauh. Oke. Pertanyaan buat Aziz tadi boleh diulang? Mana?
Sebenarnya gini, di sini kita tidak bisa nyalahin matchmaker atau siapa. Kita tanda tangan untuk pertandingan ini itu urusan kita. Mau berat badan 67, 61, 56 itu urusan kita. Jadi kan dikasih tahu kalau nggak mau ya nggak usah ambil. Jadi bukan masalah matchmakernya sebenarnya. Jadi kitanya sendiri sebenarnya. Kayak gitu sih. Ya ini kurang paham apa yang saya maksud. Kalau satu tolak fight itu tidak akan ada terjadi Beyond 3, Randi KKJ. Tidak bisa, ini semua dari... Iya maksudnya kalau kamu jelasin tentang gitu. Saya kalau tidak mau, tidak bisa sama temanku, jadi saya harus bantu. Kok bagaimana? Makanya kalau buat alasan gini sebenarnya nggak masuk akal aja. Masuk akal lah weh. Combat sport tuh main per kelas, masing-masing di kelas masing-masing. Soal orang gila siapa yang mau main beda 10 kg? Tidak mungkin Andi kasih turun toh berat. Dia malahan powernya bagus lah otomatis. Betul atau benar? Powernya bagus, dia akan simpan power dari Yes, berat I 67. know. Dia simpan ke bawah. Kalau saya naikkan lawan orang yang lebih besar, timbang sehari, bukan timbang pagi main sore, tidak, ini timbang pagi mainnya esok. Itu berat sudah kembali otomatis. Gitu loh. Itu sebenarnya makanya aku bilang kan, kamu juga gak paham saya cara bicara. Memang kau itu memang tidak nyambung sama saya dari dulu, tidak nyambung. Kita Kamu dulu juga tidak tidak nyambung sama saya soalnya. Intinya begini, kalau saya tolak fight kemarin, tidak kan ada terjadi Beyond 3, udah itu aja. Bisa diatur juga itu. Tidak bisa. Intinya Saya sudah usahakan main ketemu di 65 atau 63, tidak bisa, tidak ada yang mau. Jadi saya harus mengalah. Buktinya bisa kamu naik kan, kamu tanda tangan juga. Iya, tapi saya berat 61. Saya naik di atas timbangan itu dengan power bank, HP semua berdiri di atas timbangan biar berat 65. Ya udah bilang aja, aku nggak bisa pas waktu itu. Tidak bisa, saya harus terima. Ada gini memang paling babi. Nah oke, saya harus terima, tidak bisa tolak. Kan tergantung kamu tanda tangan atau tidak. Jelas kok, jelaskan sudah. Ini orang tidak bisa saya jelaskan. Enggak, Los, intinya beda pemikiran, Los. Satu hal yang bisa gue jelasin adalah dari detik mereka lahir. Tanggal berapa? Tanggal 22. 22 apa? 22 November. 22 November 1997. 7. Berapa lahir? 10/10/97. Udah tertulis 28 Juni KJ versus Aziz Championship round 5x3 itu pasti akan terjadi. Jadi begini. Oke, intinya gini. Aku sabar, dia masih mau ngomong live pay-per-view. Beli sorry, tanggal sorry. 2 Juni. Oke, lanjut. Udah di iklan. Iya. Ada gamutnya juga ada, Jis. Ngomong lah. Udah iklan baru Aziz. Berarti ya. saya, oke. Ya, betul. Sebenarnya gini, intinya tidak bisa nyalahin matchmakernya karena kita sebagai fighter kita tanda tangan. Mereka mau komplain. Udah. Saya tidak salahkan matchmaking, saya tidak salahkan matchmaker. Sekarang gini, oke, pertanyaan saya apa itu tadi? Iya, kan tadi saya nanya, walaupun di Beyond 3 itu belum rezeki KJ, tapi KJ berhasil bikin knockdown Bang Randi berkali-kali. Apakah Aziz yakin nanti di Beyond 5 bisa nampung kebrutalan KJ tanggal 28 Juni nanti? Bertahan maksudnya ya? Sebenarnya kalau bicara tentang pertandingan kemarin Beyond 3 sama yang sekarang sangat beda. Karena mungkin dia ketemu Bang Randy, kita tahu dia Bang Randy latihan keras juga kan untuk persiapan pertandingan mereka. Cuman di posisi di situ dia dia sebagai atlet. Aku itu sebagai atlet, saya udah biasa ketemu yang keras-keras, dia juga biasa ketemu yang keras-keras. Jadi kalau di pertandingan saya sama KJ itu dibilang bisa tampung atau tidak, gampang pertanyaannya, aku gak perlu bilang bisa atau gak. Aku kan itu tim nasional aktif dan otomatis kalau aku gak bisa bertahan aku pasti gak akan jadi tim nasional sih. Oh gitu jawabannya. Jawabannya deskriptif. Gitu. Sampel jawabannya gitu aja sebenarnya udah Simple. Intinya jawabannya dia jago, dia timnas, udah itu jawabannya. Ya. Bukan juga gitu. Oh, bukan gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Bukan. Ya. Awas nanti. Iya. Oh, dia udah tahu pencet tombol apa. Baru lagi. Enggak, intinya gini kalau bicara bisa tampung atau tidak, saya
di Solo udah partner keras-keras banyak. Terus aku juga pokoknya aku udah sering ketemu yang keras-keras juga. Jadi kalau selama dia bukan punya sabuk WBC atau juara Asia World, saya gak akan mundur. Berarti ada kemungkinan Boleh pakai mic dari awal sampai akhir, Bos? Berarti ada kemungkinan Ajis bakal KO-in KJ juga dong? Dia target KO kan. Saya juga ada target KO, tapi aku gak bilang roundnya berapa. Panas Los, sama-sama target KO. Sama. Nggak tahu. Belum, nggak tahu. Kan saya belum ditanya nih. Mungkin Ajis membayangkan itu. Oh, dia dalam bayangkan. pikiran. Oke. No, karena kan Emang- dia mau kata orang mau main brutal. Nah, pasti targetnya KO. Iya itu orang, bukan saya. You say it. Dia bilang seperti biasa, seperti gitu kan. Emang betul biasa. sih, betul. Ada betulnya juga kali ini sih. Oh gitu. Akhirnya ketemu di tengah Akhirnya ya. damai. Iya. Next. Oke. Itu pertanyaan strategi ya sebenarnya. Yes, betul. Oke. Yang nggak usah spill banyak santai aja. Yes. Iya. Sebenarnya aku nggak Goreng bisa. aja, goreng. Saya nggak bisa jawab di sini. Saya udah siapin beberapa gerakan, beberapa gerakan untuk pertandingan besok. Kalau fight jadi itu counternya udah aku siapin. Terus semisal pasti dia bermain saya pasti dia kan orang bilang dia akan maju. Let's see dia bisa nggak. Nanti aku akan hadapin juga. Kamu mau pukul-pukulan, aku akan hadapin kamu pukul-pukulan. Nanti lihat siapa yang paling rapi. Kamu nanti akan lihat seperti permainan upacara besok. Rapi. Wih, rapi. Akan bermain seperti upacara. Siap. Rapi. Los, Siap kayak upacara. sebenarnya dia bagus kata-katanya Los. Bener. Kadang, bagus. Jadi kalau Jack mau. Betul yang dia bilang sebenarnya bagus, ujungnya itu bagus, cuman panjang sekali. Panjang nanti ujungnya baru bagus. Oh jadi dia tuh mainnya cuman panjang tapi ujungnya bakal kalah sama KKJ. Oh bukan. Maksudnya dia penjelasan itu akhirnya selalu bagus, Oke. tapi berbelit-belit. Jadi kita Oke. tunggu agak lama. Oke. Oh iya. Akhirnya sama juga Los di ujungnya Los. Oke, seperti yang Coach Rafa bilang, memang kalau di Muay Thai 57 tuh saya memang dibilang bagus ya di Indonesia. Cuman ini sekarang kita main di rulesnya Aziz. SEA Games jauh memang di atas PON. Iya kah? Oh iya, oke. Jauh di atas PON. Terus saya harus bagaimana ya? Saya jawab apa, Cuk? Kakak Rafa mungkin sudah tahu sampai cara main gimana ya. Pokoknya tabrak masuk sih. Sampai cara main itu sudah seperti biasa kalian tahu lah ya. Jarang mundur atau jarang ambil keputusan itu terlalu lama. Saya selalu boom langsung rentetan. Jadi seperti itulah. Saya punya game plan seperti biasa aja gitu. Besok kamu akan mundur sama saya. Saya suka sekali yang kayak begini. Mantap. Ini pas. Oke. Aziz silakan. Sebenarnya walaupun mungkin dia lebih lama di sini bermain di sini, itu gak ngaruh sama saya karena saya itu udah tandingnya udah bukan hanya di sini. Aku udah berapa kali tanding di event-event besar di di luar juga, itu lawan tuan rumah juga banyak penontonnya support lawan saya itu gak ngaruh semua. Jadi semua energi penonton itu saya akan ambil. Goku. Gokil. Keren. Nah, Surya mau nanya nanti waktu pertandingan bakal kayak gimana bermainnya? Bakal in, out atau muter-muter atau apa? Bisa dijelasin? Itu aja. Oke, kita rapel pertanyaan ya. Thank you. Satu lagi ada yang mau tanya ya? Kita rapel aja pertanyaan. Oke, aku answer dulu ya. Oke, boleh. Semua, saya akan bermain semua sampai kakinya. Seperti dia mau injak saya kan, aku akan main juga sampai ke kakinya, sampai muter semua. Sampai muter. Wow.
Seperti yang kakak tahu ya, saya kan lawan Randi di 67 ya, 67 kg. Dan saya ini tipe orang yang kalau latihan tuh all out. Kalau bisa sampai pingsan. Saya kalau latihan tuh sampai keringat tuh sampai tidak bisa ditampung lah. Jadi saya jadi lebih takut kalau waktu lawan Randi itu saya terlalu under. Soalnya kalau saya habis latihan, saya berat 58, 59, 58, 59 waktu lawan Randi. Jadi saya kalau mau latihan terlalu banyak, jadi bingung juga. Nanti beratnya terlalu turun, beda power terlalu jauh. Jadi saya tuh bingung sebenarnya waktu lawan Randi. Tapi kalau sekarang lawan Aziz itu bodo amat. Karena ya kita main di kelas 61 ya. Jadi kalau latihan sampai berat 56, 57, 58 tuh ya bagus lah. Tidak terlalu jauh seperti waktu lawan Randi. Jadi ini lebih force latihannya itu tidak apa-apa. Tidak perlu pikir berat badan lagi. Mantap. Siap Kak. Thank you Kak. Berarti yang ini latihan. Malahan over. Mungkin latihannya itu tidak seperti waktu lawan Randi. Karena lawan Randi sekali latihan turun 3 kilo 4 kilo. Stres juga lah. Bingung ini kita mau main di 67 tapi setiap latihan turun 4 kilo, 3 kilo, bagaimana? Jadi bingung. Tapi kali ini tidak. Kali ini tuh bodo amat lah. Semakin turun semakin bagus, bisa makan banyak. Oke. Jadi persiapannya jauh lebih baik. Oke. Ternyata waktu juga yang membatasi kita. Ini adalah last question. Minum protein dong. Aduh. Kan banyak Tidak stoknya. mempan. Protein itu tidak mempan di saya. Kan Mungkin kan ada itu protein mass. Kan bisa minum banyak stoknya. kau bikinkan mau kah? Mana? Bikinkan untuk saya biar setiap hari minum, mau? Saya yang Siang, bikin. Ya. anterin ke rumah. Mau nggak? Gak mau. Ya udah kalau gitu. Oke. Saya bikin enak kamu di atas ring aja. Bikin enak di atas ring. Oke. Lucu lagi. Oke guys. Last question. Los boleh bersandar? Ya. Sekarang saatnya ini adalah last question di mana kalian berdua akan saling memberi pesan satu sama lain, apapun itu, mungkin pesan apapun atau mungkin apa yang kurang dari diri kalian atau apa yang kurang dari lawan kalian, bebas. Saya pengen lihat apa seperti kamu bilang kamu mau injak saya. Karena tahu aku kerasa seperti Obito. Itu hati saya udah kosong untuk dunia kejam ini. Hati saya kosong untuk dunia Ini- kejam ini. KKJ sekali. Hatinya kenapa kosong? Memang sengaja dikosong. Supaya kamu kalau pukul saya gak akan kerasa sakitnya. Jadi saya harus jawab apa? Saya harus isi kau punya hati dengan saya punya hati atau bagaimana? Ini bagaimana? Maksudnya saya jawab apa? Kau tidak punya Terserah hati. kamu, aku gak tahu. Langsung pesan personal aja. Tadi dia pesan personal, tidak perlu dijawab. Oke. KJ punya pesan personal apa, Mas Aziz? Saya punya pesan personal sampai ketemu 2 tahun. Sebenarnya kita sudah ketemu dari tahun 2021 ya, 21 atau 20. Kita pernah ketemu cuman Pandemi ya. ya kita pernah ketemu di situ. Jadi itu udah masuk 4 tahun, 3 tahun akhirnya kita ketemu di atas ring dan ini benar-benar big match dan semua orang akan nonton kita menari-nari di atas. Seperti biasa kalian tidak akan bosan nonton sama ini. Gitu. Tak akan bosan menonton KKJ bermain. Oke, besok mereka akan bosan melihat kamu. Karena besok saya akan dorong kamu. Saya kira dia bilang dia hati sudah terisi. Oke, nanti lihat aja. Ya, oke, I just want to say thank you buat semuanya penonton yang udah support seluruh masyarakat yang udah support kita pertandingan me against KJ. Thank you so much yang udah loyal banget udah support tim Aziz, tim KJ, terus tim Bion juga. Thank you so much buat Boseros, thank you juga. Sama-sama. Nelson, untuk semuanya yang di sini, thank you so much. Thank you juga buat Ruben. ya.
do, so instinctive and so passionate.